kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai teori suku bunga. Suku bunga ialah harga yang harus dibayar oleh peminjaman untuk memperoleh dana dari pemberi pinjaman dalam jangka waktu yang telah disepakati. Menurut Miskin, tahun 2011, suku bunga adalah harga atau biaya pinjaman yang dibayarkan oleh peminjam untuk dana pinjaman tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga. Yang pertama yaitu ketersediaan dana. Apabila bank mengalami kekurangan dalam dana sementara permohonan untuk pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank adalah meningkatkan bunga simpanan, sehingga dana yang tersedia di bank akan meningkat. Namun, ketika suku bunga simpanan meningkat, maka suku bunga pinjaman akan meningkat. Jika yang terjadi adalah banyaknya simpanan, namun jumlah permohonan simpanan yang tidak terlalu banyak, maka yang terjadi adalah suku bunga simpanan akan menurun. Yang kedua adalah competition. Untuk memperebutkan dana simpanan yang tersedia, yang diperhatikan adalah faktor promosi dan juga pesaing. Jika ingin memperoleh tambahan dana, maka suku bunga simpanan harus lebih besar dari suku bunga pesaing. Sebaliknya, untuk bunga simpanan harus lebih kecil dari suku bunga pesaing. Yang ketiga yaitu ada kebijakan fiskal atau pemerintah. Pemerintah menetapkan untuk suku bunga simpanan ataupun suku bunga pinjaman tidak boleh di bawah dari yang telah ditetapkan atau melebihi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang keempat yaitu target laba. Apabila target laba yang diinginkan adalah besar, maka bunga pinjaman akan ikut besar. Sedangkan jika yang diinginkan target laba kecil, maka bunga pinjaman juga akan ikut kecil. Yang kelima yaitu jangka waktu. Jangka waktu pinjaman akan menentukan tinggi rendahnya bunga. Jika jangka waktu pinjaman panjang, maka akan semakin tinggi bunganya. Hal ini disebabkan karena besarnya kemungkinan resiko di masa yang akan datang. Yang keenam yaitu kualitas jaminan. Semakin liquid jaminan yang diberikan, maka akan semakin rendah bunga kredit yang akan dibebankan kepada peminjam. Yang ketujuh yaitu kondisi perusahaan. Reputasi dari suatu perusahaan yang akan memperoleh pinjaman sangat mempengaruhi tingkat bunga yang akan dibebankan nantinya. Karena biasanya perusahaan yang memiliki bonafit bisa menghadapi resiko pinjaman macet di masa mendatang yang relatif lebih kecil. Yang terakhir yaitu jaminan pihak ketiga. Pemberian jaminan yang akan diberikan oleh penerima pinjaman biasanya dalam bentuk jaminan bonafit dari segi keamanan membayar dan reputasi maupun loyalitas terhadap bank. Maka bunga yang akan dibebankan kepada bank pun berbeda. Jenis-jenis suku bunga. Yang pertama, suku bunga nominal atau nominal interest rate. Tingkat bunga yang harus dibayar di samping dari pengembalian pinjaman pokok pada saat waktu yang ditentukan. Suku bunga nominal merupakan total dari unsur-unsur suku bunga yaitu tingkat bunga murni, premi resiko, biaya transaksi, dan premi inflasi. Adapun rumus tingkat bunga nominal dapat kita lihat pada gambar berikut. Jenis yang kedua yaitu suku bunga murni atau real interest rate. Suku bunga murni adalah tingkat bunga nominal yang dikurangi dengan laju inflasi yang terjadi selama periode waktu yang sama. Adapun rumus untuk tingkat bunga murni atau real interest rate yaitu dapat kita lihat pada gambar berikut. Ahli ekonomi klasik berkeyakinan bahwa rumah tangga akan menabung sebagian dari pendapatan yang diperolehnya, sehingga permintaan tidak akan pernah terjadi kekurangan dalam perekonomian. Keyakinan tersebut didasarkan pada hakikatnya yang mengatakan bahwa semua tabungan sektor rumah tangga yang tercipta pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh akan digunakan sebagai bentuk investasi atau sebagai aliran dana pinjaman atau loanable funds. Perubahan pada suku bunga akan menyebabkan seluruh tabungan sektor rumah tangga dalam tingkat penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu sama besarnya dengan jumlah investasi yang dilakukan oleh para pengusaha. Perubahan-perubahan dalam suku bunga akan terus berlangsung sebelum tercapai kesamaan di antara jumlah tabungan dan jumlah permintaan dana investasi. Penyesuaian tersebut dapat dilihat bahwa keseimbangan terletak pada titik E di mana di antara keinginan rumah tangga dalam menawarkan tabungan mereka dan keinginan pengusaha untuk melakukan investasi tercapai. Pada tingkat keseimbangan ini ditunjukkan dengan I sama dengan S, yaitu jumlah seluruh tabungan sektor rumah tangga adalah sama dengan jumlah investasi yang dilakukan oleh pengusaha. Dalam pasar investasi terdapat dua kelompok. Pertama, surplus of funds, yaitu anggota masyarakat yang memiliki kelebihan dana atau pendapatan dari kebutuhan untuk konsumsi dalam periode tertentu. Yang kedua, lack of funds, yaitu para investor pada periode yang sama membutuhkan dana untuk investasi. Penyesuaian dapat dilihat pada gambar berikut. Teori tingkat bunga Keynes. Teori ini dikembangkan oleh John Maynard Keynes, dikenal dengan Liquidity Preference Framework, yang menentukan keseimbangan suku bunga melalui permintaan dan penawaran uang. Perbankan adalah institusi yang akan menentukan besarnya penawaran uang pada periode waktu tertentu, sedangkan permintaan uang ditentukan pada keinginan masyarakat untuk memegang uang.
Dalam teori preferensi likuiditas menegaskan bahwa tingkat bunga merupakan determinan dari banyaknya uang yang dipegang oleh masyarakat. Alasannya adalah tingkat bunga merupakan biaya opportunity dari menyimpan uang. Biaya oportunitas yaitu biaya yang harus ditanggung karena menyimpan sebagian aset dalam bentuk uang yang tidak menghasilkan bunga, bukannya dalam bentuk obligasi atau deposito. Bagaimana faktor penawaran dan permintaan mempengaruhi suku bunga ditunjukkan pada gambar berikut ini. Gambar 10.2 di atas menunjukkan kurva permintaan uang dan kurva penawaran uang. Kurva penawaran uang berbentuk tegak lurus yang disebabkan karena penawaran tidak ditentukan pada suku bunga. Bank sentral bertugas untuk menyediakan uang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak tergantung pada kondisi suku bunga. Sebaliknya, permintaan uang sangat dipengaruhi oleh kondisi suku bunga. Dalam teori preferensi likuiditas terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran uang. Faktor pertama yaitu faktor yang mempengaruhi pergeseran permintaan untuk uang, yaitu ada dampak pendapatan. Dalam pandangan Keynes terdapat dua alasan pendapatan dapat mempengaruhi permintaan uang. Pertama, ketika kondisi perekonomian sedang berkembang sehingga pendapatan akan meningkat, dengan begitu kekayaan akan meningkat yang menyebabkan masyarakat ingin memegang atau menyimpan uang lebih banyak sebagai bentuk aset. Kedua, pendapatan yang meningkat menyebabkan meningkatnya transaksi yang lebih banyak. Akhirnya masyarakat memegang uang lebih banyak. Yang kedua, ada dampak tingkat harga. Keynes berpandangan bahwa orang akan peduli dengan jumlah uang dalam bentuk real. Jika tingkat harga naik, maka jumlah uang nominal tidak lagi bernilai sama atau tidak dapat digunakan untuk membeli sebanyak barang dan jasa real sebelumnya. Maka untuk menyamakan uang yang dipegang dalam arti real, maka orang ingin memegang uang dengan nominal yang lebih banyak. Yang kedua, ada faktor yang mempengaruhi pergeseran penawaran uang. Yang pertama ada dampak pendapatan. Penawaran uang yang meningkat memberikan pengaruh yang bersifat ekspansif pada pendapatan nasional dan kekayaan yang meningkat, sehingga penawaran uang yang meningkat menyebabkan kenaikan suku bunga sebagai bentuk respon terhadap tingkat pendapatan yang tinggi. Yang kedua, dampak tingkat harga, yaitu penawaran uang yang meningkat menyebabkan tingkat harga dan perekonomian meningkat, sehingga berdampak pada meningkatnya suku bunga sebagai respon terhadap kenaikan tingkat harga. Yang ketiga, dampak perkiraan inflasi. Semakin tinggi laju inflasi sebagai dampak dari meningkatnya penawaran uang juga dapat mempengaruhi suku bunga melalui perkiraan inflasi. Penawaran uang yang meningkat mendorong masyarakat untuk memperkirakan tingkat harga yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Teori paritas tingkat bunga atau interest rate parity theory merupakan salah satu teori yang menganalisa hubungan antara perubahan kurs mata uang dengan perubahan tingkat bunga. Terdapat 3 asumsi yang mendasari konsep interest rate parity theory. Pertama, surat berharga domestik dan asing dianggap mempunyai batas waktu dan resiko yang sama. Kedua, tidak adanya kontrol pada modal. Ketiga, tidak terdapat kesempurnaan pasar dan biaya transaksi. Dalam interest rate parity theory dikenal dengan paritas suku bunga tertutup atau covered interest rate parity dan paritas suku bunga tidak tertutup atau uncovered interest parity. Dalam konsep covered interest parity menunjukkan hubungan antara kurs saat ini, kurs forward dan suku bunga. Sedangkan hubungan yang ditunjukkan dalam konsep uncovered interest parity berkaitan dengan perkiraan kurs spot di masa yang akan datang, sehingga kurs forward dianggap sebagai peramal yang tidak biasa. Dengan demikian, jika aset dolar maupun luar negeri ingin dipegang semua orang, ekspektasi tingkat pengembalian antara keduanya harus menunjukkan hasil yang sama, atau ekspektasi tingkat pengembalian relatif sama dengan 0 dan dapat dikatakan ketika tingkat ekspektasi pengembalian relatif aset dolar meningkat, maka orang asing ingin menyimpan lebih banyak aset dolar dan lebih sedikit aset luar negeri. Persamaan tersebut disebut dengan interest parity condition yang menyatakan bahwa suku bunga domestik sama dengan suku bunga asing jika dikurang ekspektasi apresiasi mata uang domestik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa besarnya perubahan forward rate terhadap spot rate akan ditentukan oleh besarnya forward rate premium atau diskon yang timbul sebagai bentuk dari perbedaan tingkat bunga. Dengan demikian, jika aset dolar maupun luar negeri ingin dipegang semua orang, maka ekspektasi tingkat pengembalian antara keduanya harus menunjukkan hasil yang sama atau menunjukkan ekspektasi tingkat pengembalian relatif sama dengan 0. Ketika ekspektasi tingkat pengembalian relatif aset dolar meningkat, orang asing ingin menyimpan lebih banyak aset dolar dan lebih sedikit aset luar negeri.
Berikut adalah persamaan yang disebut dengan interest parity condition, yang menyatakan bahwa suku bunga domestik sama dengan suku bunga asing dikurang ekspektasi apresiasi mata uang domestik. Jika kondisi suku bunga domestik lebih tinggi dari suku bunga asing, maka akan ada ekspektasi apresiasi positif dari mata uang asing yang lebih rendah. Selanjutnya yaitu mengenai Fisher Effect. Suku bunga nominal atau nominal interest rate merupakan suku bunga yang tidak memperhitungkan variabel inflasi di dalamnya, sedangkan suku bunga real atau real interest rate yaitu suku bunga yang disesuaikan dengan mengurangi perubahan yang diharapkan dalam tingkat harga atau inflasi sehingga akurat dalam menunjukkan atau mencerminkan biaya peminjaman sesungguhnya. Suku bunga real ex ante yaitu suku bunga yang disesuaikan terhadap perubahan yang diharapkan dalam tingkat harga, sementara itu untuk suku bunga real ex post merupakan suku bunga yang disesuaikan terhadap perubahan aktual dalam tingkat harga. Persamaan Fisher menyatakan bahwa suku bunga nominal sama dengan suku bunga real ditambah dengan tingkat inflasi yang diharapkan. Dapat dilihat pada persamaan berikut, I sama dengan R plus P. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa tingkat bunga dapat berubah karena dua hal, yaitu tingkat bunga real berubah atau tingkat inflasi yang berubah.